Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu mereview buku dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Wan Fergianto sebagai moderator, dan yang akan menjadi pemateri adalah Ahmad Fauzan, Nur Alimah, Syukur Rahmatullah, Daniel, dan Kak Muhammad Kadafi. Itulah anggota-anggota dari kelompok kami. Untuk itu secara berturut-turut materi akan dijelaskan oleh pemateri. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan akan membawakan materi yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2 teori-teori perkembangan. Bab 1 pendahuluan. A. Perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Hurlock 1991 dalam Race 2002. Dalam pengkajian perkembangan individu ini ada dua istilah yang sering muncul, yaitu perkembangan dan kedua adalah pertumbuhan. Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah A. Pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. B. Perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Perspektif sepanjang rentang kehidupan manusia menjelaskan adanya 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia, yaitu 1. Perkembangan adalah seumur hidup. 2. Perkembangan adalah bersifat multidimensional. 3. Perkembangan adalah multidireksional. 4. Perkembangan bersifat lentur atau plastis. 5. Perkembangan selalu melekat dengan sejarah. 6. Perkembangan bersifat multidisipliner. Dan terakhir yang ketujuh, perkembangan bersifat kontekstual. B. Pengertian perkembangan peserta didik dan manfaat mempelajarinya untuk calon pendidik. Secara umum, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik, yaitu yang pertama, bagi pendidik, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. 2. Memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. 2. Bagi peserta didik, A. Memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahap perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. B. Mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya. C. Ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif, dan bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Dalam menggambarkan keempat ranah tersebut, perkembangan semasa hidup atau lifespan development telah menjadi perspektif yang multidisipliner yang meliputi ilmu biologis, fisiologi, kedokteran, pendidikan, psikologi, sosiologi, dan antropologi, menurut Baltes dalam Race 2002. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan pada perkembangan individu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu adalah sebagai berikut. A. Faktor internal.
Faktor internal terdiri dari dua faktor, yaitu kondisi fisik dan faktor psikis. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Bab 2. Teori-teori perkembangan. Teori psikoanalitis dari Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku. Freud berpikir bahwa dorongan seks dan insting dan dorongan agresif adalah penentu utama dari perilaku, atau bahwa orang bekerja menurut prinsip kesenangan. Menurut teori psikoseksual Freud, pusat dari kepekaan seksual bergeser dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain ketika perkembangan berlangsung melalui serangkaian tahap berikut, yaitu oral hingga usia 1 tahun, anal usia 2-3 tahun, palik usia 4-5 tahun, laten usia 6 sampai pubertas atau remaja, dan genital remaja, dan seterusnya. Teori psikoanalisis Freud adalah teori yang berpengaruh. Perhatiannya pada motivasi di bawah sadar dan mekanisme pertahanan serta pengaruh lingkungan dan metode treatmentnya telah memberikan sumbangan nyata bagi teori dan praktik psikologi. Erikson berpikir bahwa Freud memberikan terlalu banyak perhatian pada basis seksual untuk perilaku dan bahwa pandangannya tentang sifat dasar manusia terlalu sinis. Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap. 8 tahap itu menurut Erikson adalah kepercayaan berlawan dengan ketidakpercayaan, otonomi berlawanan dengan rasa malu dan keraguan, inisiatif berlawanan dengan kesalahan, industri berlawanan dengan inferioritas, identitas berlawanan dengan kebingungan, peran, kekeriban berlawan dengan isolasi, generativitas berlawan dengan stagnasi, dan integritas berlawanan dengan keputusasaan. Teori Erikson jauh lebih luas daripada teori Freud dan mencakup keseluruhan masa hidup, dengan perhatian pada variasi yang lebih luas dari faktor-faktor motivasi dan lingkungan. Maslow mengatakan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang dapat digolongkan dalam 5 kategori: kebutuhan psikologis, keamanan, cinta, dan memiliki penghargaan, serta aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dan puncak dari kehidupan. Carl Roger merefleksikan filosofi humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan untuk tumbuh dan dukungan emosional, yaitu yang ia sebut unconditional positive regard, maka mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh atau utuh. Kognisi adalah tindakan dan proses mengetahui. Pendekatan Piagetian terhadap perkembangan kognitif menekankan perubahan kualitatif dalam cara orang berpikir ketika mereka berkembang. Piaget membagi proses perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Sensori motor, mulai dari lahir hingga 2 tahun. Preoperasional, usia 2-7 tahun. Konkret operasional, usia 7-11 tahun. Dan formal operasional, usia 11 tahun ke atas. Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang perkembangan individu adalah pemahamannya mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan siswa tersebut. Demikian hasil materi yang saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan materi bab 3, prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan pada anak adalah prinsip kesatuan organis, prinsip tempo dan irama perkembangan.
Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum, relatif, sama prinsip interaksi. Prinsip kematangan setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Prinsip-prinsip perkembangan berlaku universal, namun dalam implikasinya perbedaan individual tetap menjadi prioritas utama dari perhatian pendidik. Lanjut bab 4. Permulaan kehidupan manusia. Kehidupan manusia secara biologis dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan spermatozoa. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin dalam kandungan mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Masa kehamilan merupakan masa yang penting, karena dalam kehamilan terjadi beberapa hal yang berefek pada perkembangan janin selanjutnya. Periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian. Implikasinya dalam bidang pendidikan. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Baik, itu dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkembangan masa bayi. Perkembangan bayi dibagi menjadi 2 periode, yakni periode bayi neonatal yang berlangsung sampai 2 minggu setelah dilahirkan, dan masa bayi yang berlangsung dari 2 minggu sampai 2 tahun setelah dilahirkan. Periode neonatal terbagi menjadi 2 periode, yakni periode perteenage mulai saat kelahiran sampai antara 15 sampai 30 menit sesudah kelahiran. Yang kedua itu periode neonate dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Menangis pada bayi tujuannya adalah memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Menangis merupakan gerakan refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar. Secara garis besar, refleks bayi ada 2, yaitu refleks mempertahankan diri dan refleks primitif. Bab 6. Perkembangan masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Masa kanak-kanak awal terjadi pada rentang usia 2-6 tahun. Masa ini sekaligus merupakan masa prasekolah, di mana anak umumnya masuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Dari pertumbuhan fisiknya, anak mengalami kemajuan yang makin melambat apabila dibandingkan masa bayi. Setiap tahun hanya terjadi pertambahan tinggi 6,25 cm dan berat 2,5 sampai 3,5 kg. Perkembangan motorik mengalami penyempurnaan dari keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Pada masa prasekolah, anak-anak sudah harus terampil mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu sendiri. Beberapa keterampilan bermain yang menggunakan tangan dan kaki juga sudah dikuasai dengan baik. Selain itu, perkembangan motorik halus juga mengalami kemajuan. Anak sudah mulai menggambar, menggunting, dan keterampilan motorik halus lainnya. Perkembangan intelektual menurut Piaget berada pada tahap perkembangan pra-operasional. Ditandai dengan kemampuan operasional yang kacau dan belum terorganisir. Adapun ciri-cirinya ialah semakin berkembangnya fungsi simbolis, tingkah laku imitasi langsung maupun tertunda, cara berpikirnya masih egosentris, sentralis atau terpusat pada satu dimensi saja, serta cara berpikir yang tak dapat dibalik dan terarah statis.
Perkembangan bahasa dipengaruhi teori belajar sosial, yakni anak belajar bahasa dengan model-model yang ada di lingkungannya. Melalui imitasi dan respon dari lingkungannya, akhirnya anak menguasai keterampilan berbicara. Bab 7. Masa kanak-kanak akhir. A. Masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak usia 6 tahun sampai masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Pada awal masuk sekolah, sebagian anak mengalami gangguan keseimbangan dan penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. 1. Perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. 2. Perkembangan kognitif. Dalam tahap perkembangan kognitifnya, Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir usia sampai 11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas sekarang lebih konkret. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran menurut Mars 1906 banding 19 strategi guru dalam pembelajaran adalah: 1. Menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. 2. Gunakan alat visual seperti misalnya OHP transparan. 3. Gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. 4. Menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan angka kecil dan butir-butir kunci. 5. Berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. 3. Perkembangan bicara. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bertambah kosakata berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak perbedaan kata yang dimiliki. Anak mulai menyadari bahwa komunikasi yang bermakna tidak dapat dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. 4. Kegiatan bermain. Dibanding dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-kanak akhir sudah masuk sekolah sehingga mau tidak mau akan mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan banyaknya acara di TV, radio, serta buku-buku bacaan yang banyak disajikan untuk anak kelompok usia ini. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak, memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi bertenggang rasa dengan semua teman. 5. Perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral ini terlihat perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta perilaku moral dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. 6. Minat baca. Pada usia 10-12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya. Materi bacaan semakin luas. Anak laki-laki menyenangi hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Anak perempuan menyenangi cerita kehidupan seputar rumah tangga. Dari kegiatan membaca inilah anak memperkaya perbendaharaan kata dan tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. 7. Teman sebaya. Teman sebaya umumnya adalah teman sekolah dan atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada perkembangan konsep diri dan pembentukan harga diri hanya di tengah-tengah teman sebaya. Anak bisa merasakan dan menyadari bagaimana yang
menamakan kedudukan atau posisi dirinya. Teman sebaya juga memberikan pelajaran bagaimana cara bergaul di masyarakat. Sebaliknya, teman sebaya juga memungkinkan untuk membawa pengaruh negatif seperti merokok, mencuri, membolos, menipu, serta perbuatan-perbuatan antisosial lainnya. Wenzel dan Asser menyatakan para pakar perkembangan membedakan 3 tipe anak yang tidak populer, yaitu 1. Anak yang diabaikan, Lexted Clearden, yaitu anak yang jarang dinominasikan sebagai teman terbaik tetapi bukan tidak disukai oleh teman di kelompoknya. Anak ini biasanya tidak memiliki teman bermain yang akrab, tetapi mereka tidak dibenci atau ditolak oleh teman sebayanya. 2. Anak yang ditolak atau rejected children, yaitu anak jarang didominasikan oleh seorang sebagai teman terbaik dan tidak disukai oleh kelompoknya. Karena biasanya anak yang ditolak adalah anak yang agresif, sok kuasa, dan suka mengganggu. Anak ini biasanya mengalami problem penyelesaian diri yang serius di masa dewasanya. 3. Anak yang kontroversi atau kontroversial children adalah anak yang sering dinominasikan keduanya, yaitu baik sebagai teman terbaik dan sebagai teman yang tidak disukai. Santrok 1997. Masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 2 fase. 1. Masa kelas rendah. Sekolah dasar berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, 3 sekolah dasar. Masa kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9 atau 10 tahun, 12 atau 13 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 4, 5, 6 sekolah dasar. Adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendah sekolah dasar adalah: 1. Hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. 2. Suka memuji diri sendiri. 3. Kalau tidak menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting. 4. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. 5. Suka meremehkan orang lain. Ciri-ciri khas anak masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar adalah: 1. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. 2. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. 3. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. 4. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. 5. Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau pergrup untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Bab 8. Masa remaja. A. Periodisasi masa remaja atau pubertas, remaja awal dan remaja akhir. Masa remaja merupakan salah satu fase dalam rentang perkembangan manusia yang terentang sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia, atau lifespan development. Masa remaja mempunyai ciri yang berbeda dengan masa sebelumnya atau sesudahnya, karena berbagai hal yang mempengaruhinya, sehingga selalu menarik untuk dibicarakan. Kata remaja diterjemahkan dalam artian bahasa Inggris adolescence atau adolescer, bahasa Latin yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masak menjadi dewasa. Istilah lain menunjukkan pengertian remaja itu pubertas. Pubertas berasal dari kata pubes dalam bahasa Latin yang berarti rambut kelamin, yaitu merupakan tanda kelamin sekunder yang menekankan pada perkembangan seksual. Masa remaja seperti masa-masa sebelumnya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan masa sebelumnya dan sesudahnya. Hurlock 1991 menjelaskan ciri-ciri tentang sebagai berikut. 1. Masa remaja sebagai periode penting karena akibatnya yang berlangsung terhadap sikap dan perilaku, dan akibat jangka panjangnya juga akibat fisik dan akibat psikologis. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental dan cepat menimbulkan penyelesaian mental dan membentuk sikap, nilai, dan minat baru. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku yang sikap sudah ditinggalkan. Pada masa ini remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun maka diikuti perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Menurut Hurlock ada 4 macam
perubahannya itu meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan, berubahnya minat dan pola perilaku serta adanya sikap ambivalen terhadap setiap perubahan. 4. Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-temannya dalam segala hal seperti pada masa sebelumnya, namun adanya sifat yang mendua dalam beberapa kasus menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. Pada saat ini remaja berusaha untuk menunjukkan siapa diri dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Usia bermasalah. Karena pada masa remaja pemecahan masalah sudah tidak seperti pada masa sebelumnya yang dibantu oleh orang tua dan gurunya. Setelah remaja, masalah yang dihadapi akan diselesaikan secara mandiri. Mereka menolak bantuan dari orang tua dan guru lagi. 6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan atau kesulitan. Karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang kurang baik atau bersifat negatif. Stereotip demikian mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Dengan demikian menjadikan remaja sulit melakukan peralihan menuju masa dewasa. Pandangan ini juga sering menimbulkan pertentangan antara remaja dan orang dewasa. 7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis. Pada masa ini remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya. Lebih-lebih cita-citanya. Hal ini menyebabkan emosi meninggi dan apabila diinginkan tidak tercapai akan mudah marah. Semakin bertambahnya pengalaman pribadi dan sosialnya serta kemampuan berpikir rasional, remaja memandang diri dan orang lain semakin realistis. 8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Menjelang menganjak masa dewasa, mereka merasa gelisah untuk meninggalkan masa-masa belasan tahunnya. Mereka belum cukup untuk berperilaku sebagai orang yang dewasa. Oleh karena itu mereka mulai berperilaku sebagai status orang dewasa, seperti cara berpakaian, merokok, menggunakan obat-obatan, dan lain-lain. Dipandang dapat memberikan citra seperti yang diinginkan. B. Perkembangan fisik dan psikoseksual. Tanda-tanda ini: pemasukan seksual, perbedaan karakteristik pemasakan seksual, perbedaan permulaan pemasakan seksual, perbedaan urutan gejala pemasakan seksual. 5. Perbedaan penciptaan remaja. C. Perkembangan kognisi dan bahan. 1. Konsep kecerdasan. 2. Pengukuran kecerdasan. 3. Perkembangan kognitif remaja. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial remaja. Menurut Harlock 1991, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial adalah: 1. Kesan pertama yang menyenangkan sebagai akibat dan penampilan yang menarik perhatian. Sikap tenang dan gembira. 2. Memiliki reputasi sebagai seorang yang sportif, menyenangkan. 3. Penampilan diri sesuai dengan penampilan teman-teman sebaya. 4. Perilaku sosial yang ditandai oleh kerjasama, tanggung jawab, panjang akal, kesenangan bersama orang lain, bijaksana, serta berperilaku sopan. 5. Matang, terutama dalam hal pengadilan emosi serta kemauan untuk mengikuti peraturan kelompok. 6. Memiliki sifat kepribadian yang menimbulkan penyesuaian sosial yang baik seperti sifat-sifat jujur, serta tidak mementingkan diri sendiri dan terbuka. 7. Status sosial ekonomi yang sama atau sedikit di atas anggota-anggota lainnya dalam kelompoknya dan hubungan yang baik dengan anggota-anggota keluarga. 8. Tempat tinggal yang dekat dengan kelompok sehingga mempermudah hubungan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, mahasiswa PTO kelas 01 dengan NIM 182304/2003, akan melanjutkan pembahasan pada makalah kita yang berada di bab 9 dengan masa dewasa awal dan madya, di mana batasan usia masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi. Menurut beberapa ahli psikologi, perkembangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dewasa awal, di mana dewasa awal ini berusia 18 sampai 40 tahun, dan dewasa madya 41 sampai 60 tahun, dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentang usia di atas 60 tahun. Menurut Mapiare,
pada tahun 1983, batasan memasuki usia dewasa ini dapat ditinjau dari yang pertama, segi hukum. Bila orang dewasa ini telah dapat dituntut dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, segi pendidikan. Bila mencapai kemasakan kognitif, efektif dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Yang ketiga, segi biologis. Bila diartikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap memproduksi atau memproduksi keturunan. Segi psikologis, bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Adapun ciri-ciri perkembangan dewasa, yaitu dewasa dini, di mana dewasa dini ini sudah memasuki usia reproduktif, yaitu sudah siap untuk menjadi ayah dan ibu dalam mengasuh atau mendidik anak. Yang poin B, usia menetapkan letak kedudukan, dalam artian di dunia pekerjaan, perkawinan, dan memainkan perannya sebagai orang tua. Poin C, usia banyak masalah. Persoalan yang pernah dialami pada masa lalu mungkin tak lepas dari sebuah masalah, yaitu berhubungan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. Demikian pula faktor internal. Yang ke poin D, usia tegang dalam emosi. Nah, di sini sudah pastinya orang dewasa mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, misalnya persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan sosial, saudara, teman, dan kenalan. Adapun di dewasa madya, masa yang ditakuti, adanya perubahan yang menuju kemunduran, maka merasa terancam sehingga menimbulkan rasa takut, merasa tersingkir dan terabaikan kesehatan dan karirnya, bahkan merasa tidak menarik lagi, maka sementara orang berusaha menutupi kekurangannya. B, masa transmisi, yaitu transisi mengalami kemunduran untuk pria, ada perubahan dalam kejantanan. Bagi wanita mengalami kekurangan, hilangnya kesuburan. Dengan kemunduran itu timbul usaha mempertahankan pertumbuhan sebelumnya. Poin C, masa penyesuaian kembali atau perubahan fisik. D, masa keseimbangan dan tak keseimbangan. Keseimbangan yang dialami oleh mereka itu berusia setengah umur, namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Nah, tugas perkembangan pada dewasa dini yaitu memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. C, memulai hidup dalam satu keluarga, pasangan, dan anak. Belajar mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja atau membangun karir, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Sedangkan di dewasa madya, yaitu tugasnya berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan psikologi. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkenaan dengan aktivitas sosial dengan warga negara, atau minat yang berhubungan dengan kegiatan atau hobi yang berkaitan dengan keluarga. Penyesuaian terhadap jabatan atau pekerjaan yang memantapkan kehidupan ekonominya. Nah, itu pembahasan pada bab 9
masa pertumbuhan dewasa lanjut, dewasa dini, dan dewasa madya. Nah, kita masuk di bab 10, masa lansia. Menurut Hafik Hurst pada tahun 1950, tugas-tugas perkembangan pada masa lanjut usia yaitu 1. Menyesuaikan diri menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap. B. 2. Menyesuaikan diri dengan masa kemundurannya atau pensiun dengan berkurangnya pendapatan keluarga. 3. Menyesuaikan diri atas kematian pasangan hidup. 4. Menjadi anggota kelompok sebaya. 5. Mengikuti pertemuan-pertemuan sosial dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. 6. Membentuk pengaturan dengan peran sosial secara fleksibel. Nah, di kondisi fisiknya itu bagian B, kondisi fisik. Lanjut usia merupakan proses alami yang tak dapat dihindari oleh semua makhluk hidup. Siklus ini pun diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Proses menjadi tua disebabkan oleh faktor biologis yang terdiri menjadi 3, yaitu fase progresif, fase stabil, dan fase regresif. Di Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik, antara lain 1. Kulit mulai mengendor pada bagian wajah, timbul keriput serta garis-garis. 2. Rambut mulai beruban atau menjadi putih. Nah, ketiga itu gigi mulai berkurang atau dalam tanda kutip itu ompong. 4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. 5. Mulai merasakan lelah. 6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Dan yang ketujuh, kerampingan tubuh menghilang, terjadi timbuhan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Di poin C, fungsi kognitif. Menurunnya respon neurologis berpengaruh pada menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Pendapat atau stereotip yang berkembang di masyarakat perlu diuji. Kebenarannya menyatakan bahwa kemampuan kognitif yang berupa belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun bersamaan dengan meningkatnya umur seseorang. Fungsi fisik dan kognitif sangat berpengaruh pada kondisi psikologis sosial yang nampak dari kondisi emosional dan kemampuan hidup secara mandiri. Nah, di Departemen Republik Indonesia pada tahun 1998 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran kognitif, di antara lain mudah lupa atau ingatan tidak berfungsi dengan baik. Kedua, ingatan kepada hal-hal pada masa muda lebih baik daripada hal-hal yang baru terjadi. Yang pertama dilupakan adalah nama-nama. Yang ketiga itu orientasi umum dan persepsi terhadap waktu dan ruang atau tempat mundur, karena daya ingat sudah mundur dan juga karena penglihatan biasanya sudah mundur. 4. Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman, skor yang dicapai dalam tes inteligensi menjadi lebih rendah. Dan yang kelima, tidak mudah menerima hal-hal atau ide-ide baru.
Di poin D, pekerjaan dan masa pensiun. Bekerja merupakan bagian fundamental kehidupan bagi semua orang dewasa, baik pria maupun wanita, yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Suatu kenyataan bahwa dirinya mampu mendapatkan penghasilan menunjukkan bahwa dirinya merupakan manusia yang berguna dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Poin E, lanjut usia berhasil. Di lanjut usia yang berhasil ini diartikan dalam bahasa Inggris sebagai successful aging atau optimal aging. Banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental yang semuanya tercermin dalam kondisi akhir lanjut usia. Yang lain menyebutkan kriteria itu dapat produktivitas, kondisi ekonomi yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatannya. Ada juga yang melihat dari panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Di penilaian buku ini cukup bagus untuk dijadikan buku pembelajaran, tapi buku ini memiliki kekurangan pembelajaran. Buku ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki identitas buku yang jelas, tidak memiliki penerbit resmi yang tertera. Buku ini juga menggunakan bahasa yang efektif dan mudah dimengerti oleh pembaca. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pemateri yang telah membacakan hasil diskusi, dan saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 5, yaitu perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Keempat hal tersebut dibahas dalam buku ini dalam tiap-tiap tahap perkembangan. Masa dewasa, menurut beberapa ahli psikologi, perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal dari umur 18 sampai 40 tahun, kemudian dewasa madya 41 sampai dengan 60 tahun, dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentan usia di atas 60 tahun. Ciri khas dewasa dini yaitu usia reproduktif, usia memantapkan letak kedudukan, usia banyak masalah, usia tegang dalam emosi. Kemudian ada ciri khas dewasa madya, yaitu masa yang ditakuti, masa transisi, masa penyelesaian kembali, masa keseimbangan, dan tak keseimbangan. Ya, demikianlah pembahasan dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.